Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotin Nafiah, NIM 193, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunajaya Madura. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai macam-macam organisasi profesi menurut Islam dan secara umum. Nah, sebenarnya organisasi profesi itu bermacam-macam, baik organisasi profesi secara umum maupun organisasi profesi menurut Islam. Macam-macam organisasi profesi secara umum. Yang pertama, organisasi profesi akuntan. Terdapat satu organisasi akuntan yang ada di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat dengan IAI. Ikatan Akuntan Indonesia membentuk 4 kompartemen yang sesuai dengan bidang kegiatan para anggotanya. Di antaranya yaitu Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Pendidik, Kompartemen Anggota Manajemen, dan yang terakhir ada Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Sasaran pembentukan Ikatan Akuntan Indonesia adalah untuk melindungi status profesi akuntan Indonesia, mendorong profesi akuntan kepada publik untuk mendukung pembangunan nasional Republik Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi, melindungi Badan Akuntan Indonesia dan mengembangkan keahlian dan tanggung jawab anggota Ikatan Akuntan Indonesia, serta ikut mendukung dan mengembangkan tindakan positif yang terkait dengan pembangunan nasional Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan aturan yang mengatur perilaku etika para akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesinya. Ada beberapa prinsip kode etik akuntan Indonesia, yaitu yang pertama, integritas. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu integritas. Nah, integritas adalah berterus terang dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi demi menjaga kepercayaan publik. Seseorang akuntan itu harus dibekali dengan integritas yang tinggi, karena dengan integritas tersebut, seorang akuntan akan senantiasa memberikan pelayanan dengan jujur tanpa ada unsur keuntungan pribadi. Karena bagi mereka yang memiliki integritas yang tinggi, perbedaan dan kesalahan itu bisa ditoleransi, tapi tidak dengan kebohongan. Yang kedua, objektivitas. Selain mengedepankan kejujuran, seorang akuntan itu harus dituntut untuk objektif. Etika profesi akuntan dengan prinsip objektivitas ini mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap adil, tidak memihak, tidak berprasangka, tidak berada di bawah pengaruh oleh pihak manapun, serta jujur secara intelektual. Yang ketiga, kompensasi dan kehati-hatian. Seorang akuntan itu harus bersedia untuk mengasah pengetahuan dan keahlian, serta bertindak secara cermat dalam menjalankan profesinya. Yang keempat, kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, seorang akuntan harus memegang prinsip kerahasiaan, dalam artian tidak boleh mengungkapkan informasi kepada pihak manapun, terlebih jika tanpa persetujuan dan wewenang secara spesifik, kecuali jika memang harus mengungkapkannya karena kewajiban hukum atau tanggung jawab profesinya. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang memungkinkan untuk menjelekkan profesi akuntan. Yang kedua, organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005,
bahwa organisasi profesi yang terbentuk dilindungi secara perundang-undangan. Begitu juga dengan organisasi profesi yang diakui di Indonesia, tentu sudah memiliki badan hukum dan sudah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Terdapat 6 organisasi profesi yang secara legalitas sudah diakui oleh pemerintah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan pada tanggal 4 Desember 2015, yaitu yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia, yang kedua ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yang ketiga ada Ikatan Guru Indonesia, yang keempat ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia, yang kelima Federasi Serikat Guru Indonesia, dan yang keenam ada Federasi Guru Independen Indonesia. Selanjutnya, Kode Etik Profesi Keguruan. Kode Etik Profesi Keguruan adalah kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para guru sebagai pedoman bersikap, berbuat, atau bertindak dalam praktik keguruannya. Ada 5 fungsi kode etik guru, yaitu yang pertama, agar guru memiliki pedoman dan arahan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, agar profesi guru terhindar dari pemecahan dan pertentangan internal. Yang ketiga, agar guru mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga jasa profesi guru ini diakui dan digunakan oleh masyarakat sebagai profesi yang membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Yang keempat, agar guru dapat bertanggung jawab atas profesinya. Yang kelima, agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain atau pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga adalah organisasi profesi teknologi informasi. Nah, di zaman teknologi ini muncul profesi baru, yaitu profesional IT. Profesional IT ini banyak macamnya, tergantung pada keahlian dan spesifikasi tertentu. Misalnya, sistem analisis, programmer, konsultan IT, dan lain-lain. Kode etik profesi IT menurut kajian ilmiah mengenai prinsip-prinsip atau norma-norma yang berkaitan dengan hubungan antara profesional IT dengan klien, antara profesional itu sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Selanjutnya, macam-macam organisasi profesi menurut Islam. Yang pertama ada Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia atau disingkat dengan ADPISI. ADPISI ini berdiri pada tahun 2005 dengan misi utama menjadi organisasi profesi dosen-dosen pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum yang unggul dan berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan agama Islam yang rahmatan lil alamin. ADPISI merupakan wadah organisasi bagi seluruh dosen pendidikan agama Islam yang mengajar di perguruan tinggi umum, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selanjutnya, yang kedua yaitu Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau disingkat dengan AGPAII. Setiap guru pendidikan agama Islam dituntut untuk dapat berperan serta aktif dalam menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis, damai, toleran, dan inklusif, sehingga mampu mengarahkan berbagai kemajuan, juga tantangan zaman yang dihadapinya. Nah, setiap guru mata pelajaran itu dituntut untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah berbagai macam asosiasi guru mata pelajaran. Nah, guru pendidikan agama Islam tentu tidak mau ketinggalan. Maka,
dibentuklah organisasi profesi di kalangan guru pendidikan agama Islam yang bernama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau disingkat dengan IAEI. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam. Terkait dengan riset, IAI membuat Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah. Forum ini program tahunan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dengan mengundang para akademisi untuk terlibat dalam upaya mendukung pengembangan riset keuangan syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Sebagai organisasi para akademisi dan praktisi, IAEI bertujuan untuk membangun jaringan dan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam, baik nasional maupun internasional. IAEI mempunyai visi menjadi wadah para pakar ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah di Indonesia. Yang keempat yaitu Ikatan Dai Indonesia atau disingkat dengan IKADI. Tujuan didirikannya IKADI adalah untuk mewadahi para dai dalam mendayagunakan potensinya untuk kemaslahatan umat dan bangsa melalui aktivitas dakwah Islamiyah yang membawa rahmat. Dengan wadah yang sudah dibentuk ini, diharapkan untuk bisa menaungi para dai yang ada di seluruh kawasan Indonesia dan dapat mengoptimalkan potensi para dai serta menjadi solusi dari persoalan yang telah terjadi seiring berjalannya waktu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.